terungkap. Dihina seperti sapi oleh calon menantu, aku siap menunjukkan kekuatan yang tak terduga. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa, Siti berjuang sendirian mengelola warung makan yang diwarisi dari keluarganya. Dengan setiap sendok nasi dan sepiring sayur, dia mencurahkan cinta dan keuletan untuk menjaga kehidupan setelah suaminya meninggal dunia. Penghasilan yang sedikit tak menghalanginya untuk berjuang, karena masyarakat sekitar selalu mendukungnya. Mereka sering datang berkunjung, berbagi tawa dan cerita, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat. Namun, semuanya berubah ketika Budi, calon menantunya yang angkuh, muncul. Budi datang dengan ambisi besar dan sikap merendahkan. Setiap kali Siti berusaha memberikan yang terbaik untuk warungnya, dia hanya mendapatkan hinaan. "Warungmu ini seperti hewan tak bernilai," katanya dengan sinis, "ubah semua ini jadi lebih modis." Kesal, Siti merasa tertekan, hatinya tercabik-cabik setiap kali mendengar betapa dinginnya cara Budi memperlakukannya. Dia merindukan kehangatan yang dulu, kini mendapati diri terisolasi dalam kesedihan. Malam-malam sering kali Siti terbangun dalam kesedihan, air mata mengalir di pipinya saat mengingat kata-kata Budi. Dia mulai meragukan kemampuannya, bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan menghadapi semua ini. Namun, di tengah kegelapan, dia ingat ajaran ayahnya, "Ketika hidup menimpamu, bangkitlah dan tunjukkan siapa dirimu." Kata-kata itu menjadi mantra yang membangkitkan semangatnya kembali. Dengan tekad bulat, Siti merencanakan menu baru untuk menarik pelanggan. Dia menggali ide-ide dari bahan-bahan lokal yang selama ini terabaikan, menggandeng tetangga untuk berkolaborasi. Langkah kecil ini membawa harapan baru. Meski Budi masih meremehkannya, Siti terus berjuang, tak peduli apa kata orang. Perlahan-lahan, warungnya mulai ramai dikunjungi orang-orang, hingga menjadi pusat berkumpul masyarakat. Namun caci maki Budi tidak berhenti. Dia terus berusaha menjatuhkan keberhasilan Siti, gelisah melihat ambisi wanita ini bangkit. Dalam sebuah perdebatan yang semakin memanas, Siti berani melawan, menegur Budi untuk memahami nilai harga diri dan kesederhanaan. "Ini bukan hanya tentang uang, Budi. Ini tentang keluarga, cinta, dan pengorbanan," pekiknya, suaranya menggetarkan. Namun, Budi terjebak dalam pandangannya yang egois, tidak mendengarkan, tegang rasanya. Di tengah konflik yang memuncak, Siti merasakan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan segala tekad, dia tidak akan membiarkan Budi menghancurkan semua yang telah dia bangun. Dia ingin menunjukkan bahwa meskipun sederhana, hidup ini berarti dengan cara yang lebih mendalam. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Siti berusaha membuka mata Budi, berharap akan ada titik temu antara mereka. Tetapi, momen menegangkan ini seperti menyisakan pertanyaan besar di hati Siti. Akankah Budi bisa mendengarkan? Apakah dia akan mengubah sikapnya dan melihat peluh perjuangan Siti? Ataukah semuanya akan hancur berantakan? Dengan segala rasa yang berkecamuk, Siti menantikan jawaban yang bisa mengubah hidupnya. Matahari terbenam dengan indah di balik pegunungan, memberikan sinar keemasan yang menyentuh setiap sudut desa. Suasana hangat di warung Siti semakin hidup dengan tawaria pelanggan yang menikmati hidangan sederhana. Meski seharian bekerja keras, Siti merasa ada sesuatu yang baru menyala dalam dirinya.
Setiap senyum pelanggan adalah pengingat bahwa dia tidak sendirian. Tetapi, di tengah keceriaan itu, bayangan Budi tetap menghantui, menurunkan atmosfer di hadapannya. Hari itu, Budi datang tanpa diundang. Dengan gaya angkuhnya, dia melangkah masuk, mendominasi ruang dengan aura menyebalkan. Kenapa kamu masih menggunakan bahan-bahan yang tidak layak? Ini sudah tahun, bukan? Tutur Budi dengan nada mencemooh, mengabaikan keriuhan yang ada. Puluhan mata tertuju padanya, menciptakan ketegangan yang mendalam. Siti berusaha menahan napas, berusaha tetap tenang di hadapan tantangan ini. Siti melawan arus emosinya. Saya lakukan ini bukan hanya untuk saya, Budi. Saya bawa cita rasa desa ini dan menghargai setiap bahan yang saya gunakan. Suara Siti bergetar di antara ketegangan yang umpama petir menjelang hujan. Wajah Budi menampakkan ekspresi skeptis, tetapi ada sesuatu dalam ketegasan Siti yang membuatnya ragu. Dia tampaknya mulai mempertimbangkan, namun Budi juga tidak canggung untuk melawan. Kamu butuh membuat ini profesional. Jangan berpikir semua orang akan menghargai hal-hal yang kuno. Ini bukan cara yang tepat. Dengan sindiran itu, Budi berusaha merongrong keberhasilan Siti. Sebagai respons, Siti melangkah maju dengan percaya diri. Budi, kesederhanaan adalah bagian dari kekuatan. Kita semua memiliki jalan kita masing-masing. Dan saya tidak akan menyerah hanya karena pendapatmu. Suara itu memang terdengar tegas, namun dalam hati, Siti merasakan debar jantungnya. Dia berdoa agar semua pendengar bisa merasakan semangat yang dia rasakan. Setiap kalimat Siti seperti peluru yang terarah, menggugah jiwa semua orang yang berada di dalam warung. Perlahan-lahan, dukungan dari para pelanggan mulai terbentuk. Beberapa memberikan anggukan, sementara lainnya mulai berbisik-bisik tentang keberanian dan keberhasilan Siti. Siti merasa semangatnya terbangun kembali. Dia tidak sendiri, dan ini adalah pertempuran untuk martabatnya. Di satu sisi, Budi semakin terdesak. Lihat, semua ini tidak ada artinya. Kamu tidak dapat bersaing dengan restoran besar, teriaknya, tetapi wajahnya menunjukkan kebimbangan. Tak lama, beberapa pelanggan mulai beranjak berdiri, mengikuti langkah Siti yang teguh. Kami ada di sini untuk mendukung Siti. Warung ini telah menjadi bagian dari komunitas kami, teriak seorang bapak yang berdiri di belakang, angkat suara menambah semangat Siti. Mendengar sorakan itu, Siti merasakan gelombang dukungan yang kuat. Hati kecilnya tak bisa lagi menahan air mata, bukan karena sedih, tetapi karena haru. Sekali lagi, dia menyadari kekuatan komunitasnya, kekuatan yang tidak akan pernah dapat dikhianati oleh siapapun, termasuk Budi. Perasaan ini meluap-luap dalam dirinya, memicu semangat yang lebih besar untuk tetap berjuang dan membuktikan bahwa nilai sesuatu tidak hanya diukur dari kemewahan, tetapi dari ketulusan dan cinta di dalamnya. Apa yang tidak diduga Siti, Budi yang angkuh mulai cemas. Dia merasakan tekanan dari seluruh komunitas. Dalam hatinya, pertanyaannya muncul, apakah semua ini akan berujung baik? Namun, Budi tak mau mengakui kelemahannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia benar. Siti menggenggam harapannya, berdoa agar keberanian ini menghantarkan mereka pada titik terang. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Budi akan tetap melawan, atau akankah dia berbalik mendengar suara hati yang sejati? Rasa penasaran menyelimuti setiap orang di warung, semuanya menunggu jawaban dan pembuktian dari seorang calon menantu yang angkuh. Suasana di dalam warung Siti semakin intens. Teriakan dukungan memecah keheningan yang sebelumnya mendominasi. Budi, yang biasanya tak gentar, kini terlihat meragukan sikapnya. Dia berusaha menciptakan kesan percaya diri, tetapi tidak mampu menutupi getaran ketidaknyamanan di dalam dirinya.
Siti berdiri di tengah kerumunan, merasakan semangat baru mengalir dalam setiap pori-porinya. Kita semua di sini karena kita percaya pada cita rasa tradisional, katanya, suaranya nyaring dan berapi-api. Kulitnya tampak bersinar di bawah cahaya lampu hangat, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya melesat, menembus batas kesakitan yang ditinggalkan budi sebelumnya. Kalau mau yang modern, pergi saja ke kota. Tapi di sini, kami ada untuk merayakan warisan. Teriak seorang ibu, menyalakan semangat yang sudah berkobar. Dukungan pun bertambah, membentuk gelombang solid yang mengelilingi Siti. Dia tak bisa menahan senyumnya, tertegun dengan kekuatan bersama yang mengalir di antara para pelanggan, namun, wajah Budi terus merengut. Dia menggeram. Apa kalian semua buta? Kalian terlalu terjebak nostalgia. Ini bukan soal makanan, ini soal bisnis. Suaranya bergetar dengan kemarahan yang terpendam. Tapi semakin ia berusaha keras, semakin dalam jurang keterasingan yang memisahkannya dari kerumunan. Bisnis dengan cinta itu bisa bertahan lebih lama dari sekadar uang, Siti melawan. Ada kehangatan dalam suaranya, bagaikan pelukan hangat di malam yang dingin. Dia tahu, apa yang dia tawarkan jauh lebih dari sekadar piring-piring isi. Ini adalah rumah yang memberikan rasa aman, tempat di mana setiap orang merasa diterima. Tiba-tiba, ada sebuah suara lantang dari belakang. Budi, kamu harus mulai menghargai apa yang ada di depanmu. Keluarga bukan hanya soal tampilan, tetapi juga koneksi. Seorang bapak berdiri dengan tegas, menunjukkan bahwa nada sok dan sombong bukanlah yang dibutuhkan saat ini. Hari itu bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling tulus. Pertarungan kata-kata memang seru, namun hingga detik itu, Budi hanya terpaku. Dalam hati, dia mulai menghitung kerugian yang bisa ia hadapi jika kehilangan dukungan komunitas. Apakah semua ini akan berujung pada kegagalan? Dengan keraguan merambat di jiwanya, Budi bertanya-tanya, apakah aku sudah salah? Tak secepat itu, angin perlahan berubah. Siti mengambil nafas dalam dan mengingat semua pelajaran yang telah diajarkan neneknya tentang makanan dan cinta. Apa yang aku buat bukan hanya tentang apa yang mereka makan, tetapi tentang perasaannya menyertainya. Dia mengucapkan kalimat ini dengan penuh percaya diri. Suasana di warung semakin hangat, seolah-olah cinta dan pengertian mengisi setiap sudut yang kosong. Siti merasakan kelegaan, seakan semua dukungan terbagi kembali ke dalam hatinya, berlipat ganda. Dia meraih tangan sahabatnya yang berdiri di samping, menggenggamnya erat, meminta dukungan lebih. Budi mengamati, perasaannya campur aduk. Ada ketakutan dan kebanggaan bersamaan. Dia juga manusia, dan di dalam hatinya yang terdalam, dia merasa tergerak. Namun, masih ada ego yang membisikkan untuk berhenti. Dalam detik yang tegang itu, dia harus mengambil keputusan, sebuah langkah yang akan menentukan jalan hidupnya selanjutnya. Momen itu berat. Jantung Siti berdebar, menunggu apa yang akan terjadi. Apakah Budi akan membiarkan egonya menguasai dirinya, atau akankah dia berani merendahkan diri di hadapan mereka? Semua orang menunggu, napas tertahan, matanya mencerminkan harapan. Apa yang akan Budi pilih? Budi berdiri membeku. Dia bisa merasakan setiap pasang mata tertuju padanya, menunggu jawaban. Jantungnya berdebar kencang, dan pikirannya dipenuhi oleh suara-suara yang saling beradu. Ego dan cinta, mana yang harus dia pilih? Dalam sekejap, wajah Siti terbayang dalam pikiran Budi. Senyumnya, tatapannya yang penuh harapan. Semua yang dilakukan Siti bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang dicintainya, untuk komunitas yang sudah bersamanya. Rasa bangga dan kesedihan bergejolak kuat. Dia merasakan beban harapan yang berat.
Jadi, ini yang kamu mau, Siti? Budi akhirnya berbicara, suaranya bergetar. Kamu mau hidup dalam nostalgia, tanpa melihat kenyataan? Ini bukan hanya tentang makanan, ini tentang uang. Tanpa uang, kita tidak bisa bertahan. Pernyataan itu membuat kerumunan terdiam. Beberapa wajah berubah menjadi kelam, sementara yang lain terlihat lebih marah. Siti menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang dicintainya berada dalam peperangan batin. Dengar, Budi Siti pun angkat suara, penuh ketegasan dan kejelasan. Kami ada di sini bukan hanya untuk bertahan. Kami ada untuk merayakan. Kami ingin melestarikan warisan untuk generasi berikutnya. Uang mungkin penting, tapi tidak segalanya. Argumen mereka membara, seperti dua api besar beradu dalam satu tempat. Seisi warung mendengarkan, jantung mereka berdegup seirama dengan ritme ketegangan yang melanda. Namun, Budi menundukkan kepala. Dia ingin berargumen lebih, tetapi suaranya sudah hilang. Keraguan mulai merayap masuk ke pikirannya. Dia merasa tercekik oleh situasi. Bisakah dia membiarkan semua ini berlalu begitu saja? Semua kenangan yang terukir di dinding warung, suara tawa anak-anak, aroma masakan nenek, semua itu mempunyai makna yang lebih dalam ketimbang sekadar perhitungan akuntansi. Semua mata tertuju padanya, tampak berharap. Saat itu, seolah waktu melambat. Budi merasa dikelilingi oleh suara tanpanya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk membuat keputusan. Apakah ia siap mengakui cinta yang diberikan komunitasnya, ataukah dia akan tetap terperangkap dalam dinginnya ambisi yang menawannya? Budi mengangkat kepala, menatap Siti dengan lebih dalam. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Rasa sayang mulai mengungguli egonya. Dia berkata pelan, "Apa yang aku lakukan selama ini?" Suaranya serak. "Aku merasa tersesat. Aku tidak ingin melihat semuanya hancur." Kata-katanya menggantung di udara. Hati-hati masyarakat di sekeliling mulai bergetar, harapan berpendar di antara pro dan kontra. Siti menatap Budi dengan sepenuh hati, terharu oleh keberanian yang mulai muncul di hadapannya. Apa yang akan terjadi setelah pengakuan itu? Belum sempat Budi melanjutkan, seorang wanita tua di belakang kerumunan angkat suara, "Tentu saja kita ingin bertahan, tapi dengan cara yang penuh cinta." Berbagai suara mulai bersatu, mendukung Siti. Suasana pun memanas kembali. Budi melihat betapa kuatnya mereka semua. Dia merasakan kebangkitan semangat kecil di dalam hatinya. Ternyata, harapan itu masih hidup, berjuang meski terancam punah. Namun, saat semua perhatian terfokus padanya, Budi merasakan tekanan untuk segera memutuskan. Pilihan ini tidak hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga komunitas yang telah lama bersamanya. Apa yang harus aku lakukan? Dia berbisik pada dirinya sendiri, frustasi dan bingung melanda jiwanya. Melihat momen ini, Siti berdesis lembut, "Budi, kami semua siap mendukungmu. Apapun yang kamu pilih, datanglah dari hatimu." Pernyataan itu menjadi mantra bagi semua yang mendengarnya. Momen itu adalah titik balik, sebuah harapan baru mulai tumbuh di tengah ketegangan. Budi bisa merasakan perubahan itu. Kiranya, saatnya untuk menjadi jujur kepada diri sendiri, kepada semua orang yang telah memberikan cinta tanpa syarat. Namun, dalam hening yang syarat ketegangan, dia belum bisa menemukan jawaban. Sebuah pertanyaan menggantung, siap untuk menjatuhkan bom di tengah kerumunan. Apakah aku akan mengambil alih atau menyusun kembali semua ini? Dan ketika semua menunggu, napas tertahan, harap dan cemas bersatu menjadi satu.
Budi bisa merasakan ketegangan di udara. Setiap detak jantungnya bergema dalam kesunyian, seolah-olah waktu terhenti sejenak. Di tengah kerumunan, tatapan penuh harapan dan kecemasan menantinya untuk memberikan jawaban. Dia menahan napas, berusaha mencari arah yang tepat untuk langkah selanjutnya. Budi. Suara Siti melintas lembut, membangkitkan rasa bersalah dalam dirinya. Dia melihat Siti, wajahnya berkilau dengan keteguhan. Cinta dan komitmen terlihat jelas di matanya, tetapi Budi masih terjepit dalam kebingungan. Apa yang sebenarnya bisa dia lakukan? Menghadapi kenyataan yang pahit atau membiarkan harapan itu lunturlah diangkat? Berubah bukan berarti melupakan, akhirnya Budi bicara pelan, sambil menggenggam leher bajunya. Dan aku tidak bisa membiarkan apa yang sudah kami bangun hancur begitu saja. Tapi bagaimana kita bisa merayakan warisan dan juga bertahan? Siti tersenyum lembut, itu dia, Budi. Kita tidak perlu memilih satu dari dua itu. Kita bisa melakukannya bersamaan. Visi Siti mengubah keraguan menjadi potensi. Mungkin ada cara untuk menyatukan komunitas ini dan menjaga warisan tanpa mengorbankan masa depan. Dia memperhatikan sekeliling, saat senyum mulai merekah di wajah-wajah yang pernah tertekan. Budi merasakan momen itu momen ketika harapan dan tindakan bergabung. Entah bagaimana, perasaannya mulai bergeser dari cemas menjadi semangat. Tetapi keraguan yang tersisa masih membayang. Masih ada rasa takut yang menyengat. Tapi bagaimana kalau investasi ini gagal? Suara Budi kembali bergetar. Apa kalau kita terjebak dalam utang? Bagaimana jika semua ini hanya mimpi? Siti menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, Budi, kesuksesan itu bukan soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa banyak cinta yang kita berikan pada tempat ini, pada orang-orang di sekitar kita. Jika kita bersatu, aku percaya kita bisa menemukan cara. Mendengar kata-katanya, Budi merasa seolah ada cahaya baru yang menyinari jiwanya. Perkataan Siti mengingatkannya pada pelajaran yang pernah diberikan oleh neneknya. Tak ada yang tidak mungkin jika kita bersama. Dia menyadari kedamaian yang muncul bukan dari perhitungan angka, tetapi dari upaya yang tulus untuk bertahan dan merayakan. Kalau begitu, mari kita bicarakan bersama. Budi mulai bangkit, berusaha mengusir semua keraguan yang ada. Sebuah harapan baru tumbuh di dalam dirinya. Kita bisa buat rencana. Semua orang punya kekuatan dan ide, dan kita bisa gunakan itu untuk menciptakan sesuatu yang lebih berharga. Sorak-sorai mulai terdengar. Kerumunan mendukung, semangat mereka membangkit kembali. Apakah mungkin untuk melestarikan tempat ini warisan yang mereka cintai sambil mencoba hal baru? Budi merasakan warna-warna cerah mulai mengisi suasana. Kalau begitu, ayo kita kumpulkan semua ide. Teriak seorang bapak tua dari kerumunan. Kita akan buat masalah ini jadi kesempatan. Ya. Teriak yang lain, semakin membangkitkan semangat di antara mereka. Tiba-tiba, Budi teringat pada adik-adiknya. Apa pendapat mereka tentang semua ini? Mungkin mereka bisa menjadi bagian dari perubahan ini. Siti, bagaimana kalau kita juga mengajak anak-anak muda di sini? Mereka adalah masa depan kita. Siti mengangguk, tepat sekali, mari kita libatkan mereka. Kita mesti mengajak semua orang untuk berpartisipasi. Kehangatan komunitas itu menyebar, gelak tawa dan suara bahagia mulai terdengar. Budi bisa merasakan kekuatan yang tak terduga muncul. Momen itu, dengan kehadiran persatuan di antara mereka, tidak pernah terbayang sebelumnya. Namun, di tengah semua kebahagiaan, satu pertanyaan masih membayang. Apakah mereka semua akan siap untuk menghadapi risiko yang akan datang?
kompromi dan keberanian demi sebuah perubahan yang mungkin mengubah segalanya? Napas terhenti lagi ketika figur-figur asing muncul dari kejauhan, mendekat dengan sikap angkuh. Seperti gelombang, kerumunan bergetar, kembali merasakan ketidakpastian. Siapa mereka? Apa tantangan baru yang akan dihadapi? Hati Budi berdetak kencang. Saatnya berjuang demi cinta, harapan, dan warisan yang terus hidup. Budi merasakan ketegangan yang menyelimuti kerumunan saat sosok-sosok asing itu semakin dekat. Muka mereka kosong, sinar mata tajam seperti mau menembus jiwa. Dia bisa merasakan tatapan orang-orang di sekelilingnya, campuran ketakutan dan kesiapan untuk melawan. Persatuan yang tadi terbentuk seolah terancam oleh kehadiran orang-orang ini. Siapa mereka, Budi? Siti berbisik, wajahnya mencerminkan kecemasan. Budi menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Tapi kita tidak bisa mundur sekarang, ujarnya, berusaha mencari kekuatan dalam dirinya. Keberanian membangkitkan semangat yang mendalam. Budi melangkah maju, mengumpulkan semua keberaniannya. Kami adalah komunitas ini. Kami berhak atas masa depan kami sendiri. Teriaknya, suaranya menggetarkan udara. Orang-orang di belakangnya ikut bersorak, mengangkat tangan dan bersatu. Salah satu dari sosok asing itu melangkah dekat, wajahnya masam. Kalian tidak tahu yang terbaik untuk tempat ini. Kami datang membawa investasi yang lebih baik. Kalian hanya membuang-buang waktu. Waktu? Budi membalas. Kami tidak hanya membangun tempat ini untuk hari ini. Kami melestarikan warisan, yaitu nilai-nilai dan budaya yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kami bukan barang dagangan. Sosok itu terkekeh sinis. Coba lihat. Apa yang kalian punya? Hanya mimpi kosong. Mata Budi melebar. Hatinya bergejolak antara kemarahan dan kerinduan untuk membuktikan diri. Belum pernah dia merasakan protes yang begitu mendalam, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh komunitas yang dicintainya. Dia menatap kerumunan wajah-wajah yang penuh harapan dan keprihatinan. Dengar. Siti menambahkan, seolah merasakan apa yang ada dalam benak Budi. Kami bisa bekerja sama. Kami bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik tanpa merusak apa yang sudah ada. Jika kalian siap berkolaborasi, kami terbuka untuk itu. Sosok asing itu tak merespons, tatapannya dingin dan menuduh. Kalian hanya memusingkan diri dengan tradisi ketinggalan zaman. Kami punya teknologi dan kekuatan yang bisa mengubah semuanya. Keluarkan saja ide-ide kalian, kita lihat seberapa baik itu. Budi merasakan semangatnya mulai meredup, merasakan keputusasaan mampir. Dia tahu bahwa komunitasnya berharga, tapi apa yang mereka tawarkan tampak seperti janji-janji kosong. Dan di sanalah, kebangkitan kepedulian itu muncul. Kami tidak akan mengorbankan diri kami hanya demi uang. Yang kami butuhkan adalah untuk didengar, dihargai. Suasana di sekitar mereka bergetar. Budi tahu bahwa suaranya harus mewakili banyak orang. Ketika dia berbicara, dia merasakan harapan di hatinya dan rasa berjuang di dalam dirinya. Namun, di balik semangat itu, keraguan melingkupinya, khawatir waktu yang kini terasa mendesak sabar. Lihatlah. Apa yang kalian tawarkan memang menggiurkan, tapi kami adalah rumah bagi orang-orang ini. Pekiknya lagi. Kami adalah bagian dari kisah ini, bukan hanya tambahan untuk spreadsheet kalian. Di sisi lain, sosok itu tetap memelihara ketidaktertarikan, tetapi sedikit keraguan mulai terlihat di wajahnya. Seseorang dari kerumunan muncul, seorang pemuda yang penuh percaya diri.
Mari kita tunjukkan kepada mereka siapa kami sebenarnya. Kita bisa menggabungkan ide-ide kita, menciptakan inovasi tanpa kehilangan jati diri kita. Suaranya membangkitkan semangat. Budi merasa lampu harapan menyala kembali, memperlihatkan kemungkinan baru. Mungkin mereka bisa mencari jalan tengah yang didasari saling menghormati. Ya, kami bisa melakukannya bersama. Mari kita buat presentasi, satu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya kami miliki. Kekuatan kami ada di dalam kolaborasi. Teriak seorang ibu dari kerumunan, membuat semua orang semakin bersemangat, tetapi saat kebangkitan semangat itu mengalir, bayangan keraguan menghantui pikirannya. Ketika mereka semua saling berjanji untuk bersatu, pikirannya tetap berlarian, bertanya-tanya, apakah semua ini akan cukup untuk menghadapi badai yang mendekat? Budi menatap jauh ke arah kerumunan lawan mereka. Seperti apa perjuangan ini akan berlangsung? Kembali ke apanya yang lebih dari sekadar perjuangan biasa. Apakah cinta dan keyakinan benar-benar mampu mengubah segalanya? Ketegangan kembali menyelimuti ketika sosok asing itu menggerakkan tangannya, alat komunikasi di tangan satu dari mereka mulai bergetar. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Dan siapa yang akan berjuang untuk haknya? Hati Budi terasa semakin berat, saatnya untuk berbuat sesuatu sebelum terlambat. Sudah siapkah mereka untuk menghadapi efek ripless dari keputusan-keputusan ini? Budi merasakan denyut jantungnya semakin cepat. Dia bisa melihat sosok asing itu berbincang melalui alat komunikasinya. Kerumunan menjadi tenang, semua wajah menanti dengan harapan yang menggantung di udara. Budi merasakan getaran kegugupan dan cemas. Apakah ini saatnya bagi mereka untuk memperlihatkan kekuatan mereka? Sekarang, bisik Siti, matanya menyala penuh semangat. Budi mengangguk, meskipun perutnya terasa mual. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya ini akan menentukan arah perjuangan mereka. Mereka di depan sangat kuat dan berkuasa, tapi Budi percaya pada komunitasnya. Dengar, ini bukan hanya tentang kami, teriak Budi, membangkitkan semangat. Ini adalah tentang tiap orang yang memiliki mimpi untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah rumah yang tidak hanya jadi tempat tinggal, tapi tempat kita tumbuh. Suara Budi melebar, suara penuh harapan menyebar ke semua penjuru. Dia bisa melihat beberapa orang di kerumunan mulai bergerak, membentuk garis yang jelas seolah-olah menguatkan visi tentang masa depan mereka. Beberapa bahkan mulai bersorak, menciptakan ritme baru. Namun, sosok asing itu hanya tersenyum sinis, seolah tidak terpengaruh dengan semangat yang tumbuh di sekeliling. Kalian punya cara untuk menunjukkan siapa kalian sebenarnya? Baiklah. Mari kita lihat apa yang kalian miliki. Berbagai reaksi muncul. Ada di antara orang-orang yang tersenyum penuh keyakinan, tetapi yang lain terlihat ragu. Budi mengamati, ingin merangkul semua energi positif yang ada. Dia mengangkat tangannya, menyerukan kebersamaan. Bergabunglah. Ini saatnya bagi kita untuk bersatu. Siti berlari ke arah panggung kecil yang ada di depan mereka, menggunakan amplifikasi kala itu. Kami ingin menunjukkan siapa kami. Berikan kami kesempatan untuk membagikan visi kami. Hati Budi bergetar saat dia melihat satu demi satu orang dari kerumunan mulai merangsek ke depan. Mereka ingin berbicara, mengekspresikan perasaan yang selama ini terkumpul dalam jiwa mereka. Kini, tekad mereka meruap membuatnya tidak mungkin untuk mundur. Beberapa orang mulai merangkai ide-ide. Seorang guru komunitas berbicara tentang pendidikan dan bagaimana teknologi bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran tanpa menghapus budaya lokal. Lalu seorang petani menggabungkan pertanian organik dengan teknik modern sambil melibatkan anak-anak muda di desa.
Semua bersatu dalam ide kolektif yang sama. Suasana yang terasa gelap mulai dipenuhi cahaya harapan. Namun di sisi lain, sosok asing itu masih menunjuk-nunjuk layar di tangannya, tampak tak terpengaruh meski resah melanda seisi tempat. Budi merasakan dadanya bergetar, tidak hanya karena ketegangan, tetapi juga karena keyakinan yang semakin kuat. Kita bisa jadi inspirasi. Kita bisa menunjukkan pada semua orang bahwa kolaborasi kita jauh lebih kuat daripada yang mereka inginkan. Lehernya terasa tegang, tetapi jari-jarinya terus mencengkeram semangat juangnya. Rasa cemas tak kunjung mereda, namun Budi tahu bahwa sebuah momen penentuan telah tiba. Dewasa ini, mereka tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh generasi mendatang. Siapa kita? Teriak Budi, suaranya menggema di antara kerumunan. Kita adalah komunitas ini. Kekuatan kita ada di dalam keragaman dan kesatuan kita. Orang-orang mulai menggedor-gedor tangan mereka sebagai dukungan. Budi merasa terbang, setiap sorakan itu bagai angin segar yang menerbangkan kelemahan dan mengantarkan mereka pada tujuan yang lebih terang. Tapi saat sosok asing itu mendengarkan, Budi bisa mencium aroma ketidakpastian dari pihak lawan. Tubuh sosok itu tidak lagi kaku. Sebuah keraguan tampak di antara keangkuhannya. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Apakah kerjasama ini bisa terwujud atau hanya sekadar mimpi? Apakah ketegangan ini akan berbuah manis atau justru menyisakan rasa pahit? Ketika semua itu terjadi, Budi merasa angin berhembus dan tanya ini menari di pikirannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan terjadi ketika sisi terang dan gelap bertemu? Hati Budi berdebar-debar antara harapan dan ketakutan. Kerumunan di sekelilingnya mulai berdecak, berbisik satu sama lain. Budi tahu mereka bertaruh pada saat itu, dan rasa cemas menghinggapi dirinya. Ia menatap wajah-wajah yang penuh semangat, namun menyimpan sejuta rasa ragu. Siti berdiri tak jauh dari panggung, tangannya terangkat tinggi, memberi semangat pada yang lain untuk bersuara. Inilah saatnya. Kita tidak bisa mundur sekarang, ujarnya tegas, mengalirkan kepercayaan diri di antara mereka. Momen ini terasa lebih dari sekadar pilihan. Ini adalah detik bersejarah. Semua perhatian terfokus pada sosok asing tersebut. Wajahnya yang awalnya angkuh tampak mulai keruh. Budi melihat keraguan mulai mencuat di sorot mata lawan mereka. Apakah ini artinya? Apakah mereka bisa meruntuhkan tembok ketidakpercayaan yang dibangun selama ini? Budi melangkah ke depan, menatap langsung mata sosok asing itu. Nafasnya tertahan, berusaha menelisik apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu. Kami ingin dibuaikan keaslian kami, bukan dirampas. Kami ingin masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kami. Semangatnya membara, tak lama kemudian, sorakan kembali mengguncang udara, menambah kekuatan pada setiap kata yang terucap. Seakan-akan suara mereka bersatu menciptakan gelombang yang bisa mengguncang bumi. Sosok asing itu berusaha tetap tenang, tetapi Budi bisa melihat denyut darahnya dari posisi mereka yang dekat. Dengan percaya diri, Budi memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Seorang ibu dari desa mulai angkat bicara, matanya berbinar saat menceritakan betapa pentingnya tanah yang mereka tempati untuk kehidupan sehari-hari. Kami tidak hanya bertani, kami menanam harapan dan mimpi, tuturnya dengan suara bergetar, tetapi penuh keyakinan. Orang-orang di belakangnya bersorak, menguatkan setiap kata itu. Energi positif meluap-luap, dan Budi merasa terangkat oleh semangat mereka. Tapi, di sisi lain, sosok asing itu tampaknya masih terjebak dalam keraguannya, jarinya terus menekan layar, seolah mencari jawaban atau strategi untuk membungkam keberanian di depan mata. Rasa penasaran menggelayuti pikiran Budi. Dia bisa melihat perjalanan panjang ini tiba di persimpangan.
Apakah mereka akan terbangun? Tanya Budi dalam hatinya, melihat sosok yang berkuasa tampak berjuang melawan tekanan yang tidak pernah dia sangka. Di belakangnya, Siti memandang Budi, kemudian berbisik, kita harus membuat mereka mendengar suara kita. Dengan semangat yang membara, Siti memanggil seorang pemuda, angkat bicara tentang pentingnya seni dan budaya sebagai kekuatan yang bisa menyatukan mereka. Sorak dari kerumunan seolah menjadi gaung bagi setiap kata, menyalakan kembali harapan yang sempat meredup. Namun, saat pendukung Budi semakin marak, perubahan yang lebih besar mulai terasa di sekitar, hingga akhirnya sosok asing itu menurunkan perangkat komunikasi, seolah lelah menghadapi semangat tak terduga. Kalian pikir ini lucu? Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya kalian hadapi? Teriaknya sambil melirik Budi dengan tatapan tajam. Entah dari mana datangnya, keberanian yang memuncak membuat Budi membalas tatapan itu dengan senyuman. Kami tahu apa yang kami hadapi. Kami menghadapi penindasan dan kejelasan, tapi lebih dari itu, kami berhadapan langsung dengan mimpi yang akan kami wujudkan. Suasana semakin memanas. Setiap gerakan Budi dan rekan-rekannya menambah intensitas pada momen itu. Mereka tidak akan mundur, mereka telah menemukan kekuatan yang selama ini terpendam. Puncak pertempuran ide ini semakin mendekat dan Budi merasa segala sesuatu akan berubah. Apa yang akan terjadi ketika kata-kata perjuangan bertemu dengan niat jahat? Apakah kerumunan ini akan bersatu cukup kuat untuk melawan kekuatan yang lebih besar atau akan berakhir dalam kekacauan? Saat semua ini bergejolak, sebuah pertanyaan menyelidik muncul. Apa yang akan terjadi di detik mendatang ketika ketahanan dihadapi dengan ketidakadilan yang menunggu untuk dijawab? Kerumunan semakin memuncak, dan Budi merasakan huru-hara yang terjadi di sekelilingnya. Suara riuh sorakan dan desakan penuh semangat membuat jantungnya berdegup cepat. Dia tidak bisa mundur. Di lengannya, Siti menggenggam tangannya erat, seolah ia memberi kekuatan tambahan. Tunjukkan keberanianmu. Suara Siti memecah keraguan di benaknya. Setiap suara, setiap kata yang diucapkan oleh para pendukungnya menggema dalam hatinya. Kali ini bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang semua orang yang tertindas oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Suara mereka harus didengar. Sosok asing itu berdiri, wajahnya kini tampak berkerut, mencerminkan ketidakpuasan dan penghinaan. Dengan nada menyindir, ia berusaha menegakkan wibawanya. Kalian merasa ini semua sekadar permainan kata-kata? Hidup, pekerjaan, dan keberlangsungan hidup kalian ada di tangan kami. Hidup kami adalah hak kami. Budi berteriak, suaranya menyeruak ke atas. Sorak-sorai kerumunan mengguncang atmosfer, membuat sosok asing itu tersentak. Ada ketidakpastian di wajahnya, seperti dia mulai meragukan posisinya. Ketidakadilan hanya akan memicu lebih banyak perlawanan, tambah seorang pemuda dari belakang. Kami tidak akan diam. Jangan pernah meragukan kuasa kami. Budi bisa merasakan energi baru menjalar di antara mereka. Semangat itu seperti api membara, menyala-nyala dan tak ingin padam. Suara-suara tak terduga itu terjalin dalam satu kesatuan. Mereka adalah satu, seperti tali yang tak bisa diputus. Saat sosok asing itu berusaha mengembalikan kendali, melontarkan ancaman dan peringatan, kerumunan tetap berdiri teguh, tak terbantahkan. Momen ini terasa seolah terjebak dalam ruang dan waktu, penting dan berharga. Budi merasakan petunjuk, bukan hanya tentang masa kini, tetapi tentang masa depan yang harus direngkuh. Tiba-tiba, Siti menggerakkan tangannya, meminta perhatian lebih dari semua orang. Kita bukan hanya melawan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk anak-anak kita. Untuk generasi yang akan datang. Dia menatap setiap wajah, memancarkan keyakinan. Bayangkan, jika kita menyerah, apa yang akan mereka warisi? Ketidakadilan?
Ketakutan? Mari kita berjuang untuk mereka. Sorakan semakin keras. Bahkan angin pun tampak seolah mendengarkan, berpihak pada mereka yang terjaga. Budi merasakan gelombang harapan membanjiri dadanya. Dia mengangkat tangan, menggunakan tanda yang biasa dipakai di desanya. Gerakan itu menular, hingga semua orang di belakangnya melakukan hal yang sama. Ini adalah lambang persatuan. Seru Budi, berusaha menggenggam masa depan di tangannya. Di depan mereka, sosok asing itu tampak semakin gelisah, kegembiraan di wajah lawan mereka sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Tetapi pada saat yang sama, Budi merasakan ketidakpastian, ada suatu pergeseran yang tidak bisa dia abaikan. Ketika kerumunan menjadi semakin menyala, sosok asing itu memperhatikan, seolah menyusun plan terakhirnya di dalam pikiran. Apa yang akan dia lakukan? Desakan untuk bertahan melawan ancaman yang terus mengintai semakin nyata. Budi menyadari bahwa keputusan di depan mereka tak akan mudah. Kekuatan dan keuletan kerumunan ini telah terlahir, namun risiko hancurnya harapan menunggu di ambang sana. Dalam kerumunan itu, harapan dan ketakutan saling berkelahi, berbisik dalam hati. Budi tahu, momen kebenaran sudah semakin dekat. Kekuatan dari ketegangan yang terbangun mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kami akan berhasil meraih impian kami, ataukah semua akan menjadi sia-sia? Air mata harapan dan perjuangan menggenang di pelupuk mata, menunggu. Kini, bukan hanya tentang mereka. Ini adalah tentang semua yang mereka cintai, dan mereka siap menghadapi apapun datang menghampiri. Saat momen bersejarah itu memasuki puncaknya, Budi bisa merasakan energi kerumunan semakin membara. Setiap detakan jantungnya seakan selaras dengan harapan yang menjulang tinggi di udara. Semua orang bersatu, menggenggam mimpi dan cita-cita dengan ketulusan yang tak terhingga. Di depan mereka, sosok asing itu mulai kebingungan. Raut wajahnya yang angkuh mulai mengendur, seolah menyadari bahwa kontrol mulai melorot. Ini bukan sekadar tentang kami, tetapi tentang masa depan yang akan kita ciptakan bersama, teriak Budi lagi, suaranya membahana, menggema di setiap sudut warung. Seperti menemukan kehidupan baru, kerumunan bersorak, bersatu padu. Empat mata Budi dan sosok asing itu saling berpandangan, ada ketegangan, ada pertarungan prinsip. Apa yang kalian punya? Sosok itu mencemooh, berusaha keras mempertahankan wibawa. Kami punya uang, kekuatan, dan teknologi. Ini adalah revolusi. Revolusi apa yang kalian maksud? Budi melawan. Di sini, kami memiliki komunitas yang saling mendukung dengan kasih sayang. Itu kekuatan yang tidak bisa dibeli. Rasa marah dan kebangkitan semangat meluap-luap di jiwanya, ditambah lagi sorakan gemuruh dari pendukungnya. Di sisi lain, Siti merasa keberanian merasuk dalam dirinya. Kami adalah rumah bagi ribuan kisah. Sesuatu yang kau takkan dapatkan dengan uang. Setiap kata keluar dari bibir Siti, seakan meledakkan api harapan dalam diri banyak orang. Mereka semua merasakan getaran cinta dan kebersamaan, menguatkan satu sama lain. Penantian berubah menjadi keajaiban saat Budi mengambil inisiatif. Ayo, kita tunjukkan kepada mereka apa yang bisa kita lakukan. Kita gabungkan ide-ide dari kita semua. Kita bisa membangun sesuatu yang berharga tanpa menghilangkan apa yang sudah ada. Tiba-tiba, semua orang mulai bergerak, kembali berlari ke panggung, saling bersatu setiap langkah. Mereka menghadirkan ide-ide fresh, gabungan masakan lokal dengan sentuhan modern, kolaborasi antara pemuda dan orang tua, menjadikan aroma warung ini bagaikan perpaduan rasa yang tak terlupakan. Tetapi sosok asing itu berkerut,
kebingungan berperang dalam pikiran. Bagaimana kalian bisa bertahan? Ini bukan zaman primitif. Jangan menganggap remeh kekuatan persatuan dan cinta. Budi berseru, tanpa ragu melangkah maju. Kami adalah fondasi dari keberlanjutan. Saat kamu menekankan uang semata, kami bertahan dengan nilai dan jiwa. Dapat dilihat wajah keraguan di sosok asing itu ketika masyarakat memberikan dukungan. Suara tawa, canda, dan sukacita meluap evolusi, menghadirkan cahaya dan kehangatan. Nyala harapan merembes dan meluluhkan kebekuan di hati yang keras. Saat semuanya mendekat, sosok itu terpaksa mundur. Baiklah, mari kita bicarakan ini lebih lanjut. Mungkin ada jalan tengah dalam ide kalian. Ucapnya, nada memperhalus seakan tidak dapat menampik energi perjuangan yang begitu kuat. Budi dan Siti saling menatap, mengartikan kebangkitan bersama. Kita bisa melakukannya, Budi berbisik, penuh percaya diri. Suara-suara di sekitar mulai mendukung, menyebar semangat yang berlipat-lipat. Harapan tak lagi sembunyi, dia berdiri di depan mereka dengan tegas. Dari situ, semua mengerti, bukan cuma sebuah pertempuran untuk warisan, tapi perayaan kehidupan. Dengan tilah, mereka beralih dari perlawanan menjadi kolaborasi. Pertemuan dua dunia mulai terlihat, karena yang lebih penting adalah bagaimana melanjutkan cerita bersama. Jadi, kami akan bersama dalam perjalanan ini, sosok asing itu berkata pelan tetapi optimis. Mari kita berikan yang terbaik untuk masa depan kita bersama. Siti tersenyum. Kemenangan terasa lama ditunggu, bukti bahwa cinta dan soliditas dalam komunitas dapat mengubah segalanya. Hanya memerlukan keberanian untuk berdiri, untuk berbicara, untuk bersatu. Seluruh warung bagaikan gelombang bahagia, suara sorak-sorai rambat. Kami berhasil, teriakan membahana. Dengan pelan, kebangkitan itu menyebar, menembus batasan yang menghalangi. Sekarang saatnya untuk merayakan, kata Budi, sementara seluruh komunitas bersatu kembali dalam keharmonisan. Dalam pelukan harapan, mereka membuka lembaran baru dengan penuh optimisme. Nah, saatnya bagi kalian untuk terlibat dalam kisah ini. Jika kalian suka cerita ini, jangan tunda bahkan 1 detik lagi untuk berlangganan ke channel ini. Berikan like sekarang agar kami lebih termotivasi. Komen reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Dan, bagikan video ini kepada 5 teman yang perlu melihat betapa berartinya kebersamaan kita. Mari kita jaga semangat dan kekuatan komunitas kita.